Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'du, yang saya hormati pembina di pengajian Zoom Asyifa Ustadz Kiai Haji Sukardi, yang kami hormati asatid seluruhnya yang telah sudi mendampingi jamaah untuk memberikan asupan demi asupan rohani untuk kehidupan keabadian nanti. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan gak rawuh ya gak ono pengajian ngene iki. Kalau panjenengan punya siji ngono sing teko ngono kuwi. Ya melas ustatiku kayak privat bae ngono. Alhamdulillah, terima kasih panjenengan ditakdirkan untuk rawuh hadir di pagi hari ini. Dan alhamdulillah pas jeda acara pagi ini sehingga juga saya bisa online. Karena kegiatannya banyak. Nanti habis ini jam 7 ada lagi acara sampai duhur. Sampai jam 10-an lah. Insya Allah semuanya dilancarkan dan sama-sama mengais nilai-nilai karunia Allah dalam bentuk syariat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibadah. Terima kasih juga Pak Hedi yang selalu cetar membahana, Budui yang juga luar biasa, rada kereng titik. Ya, karena muncul ganti. Salah dhewe iku gak tengok-tengok nanggone HP-ne, laptope. Kauman. Ya bukti wis. Ya salah dhewe. Isu-isu kene iki pancene kudune ana ngajine. Agar kehidupan berikutnya, jam-jam yang kita lalui nanti seharian itu ada keberkahan. Itulah pentingnya kenapa kita harus membuka pagi dengan tadarusan. Terima kasih yang terhingga kepada kru, panitia, pengurus dari pengajian Asyifa yang terus menggelorakan semangat jamaah untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sinergitas antara jamaah dan pengurus serta asatid menyatu, sehingga dengan menyatunya itu mendapatkan masing-masing saksi dari masing-masing yang lain. Dan kepada Allah jualah kita kembalikan segala urusan. Yang memberikan kekuatan juga Allah, yang memberikan semangat juga Allah, juga yang tidak kalah penting, yang memberikan segala fasilitas sejatinya juga Allah. Karena sejatinya juga Allah, maka pagi ini kita harus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah kita masih diberi tambahan usia. Alhamdulillah apa? Kita masih diberikan pengayoman tempat tinggal yang baik, ya bisa istirahat dengan baik. Ya, ada banyak yang tidak bisa istirahat di rumahnya karena segala persoalan menerpa mereka, ya, sehingga tidur di kolong-kolong reruntuhan, nggak bisa makan pun Allah berikan kelengkapan 4 sehat 5 sempurna. Karena itu Alhamdulillah adalah kalimat pertama yang pagi kita ucapkan setelah tidur. Apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bukankah melek kita alhamdulillah sebagai rasa syukur? Berarti hari ini kita diberi kesempatan sehari lagi untuk menikmati indahnya dunia yang nanti suatu ketika kita tinggalkan untuk menembus batas menuju akhirat, yang itu roh yang bisa melaluinya, jasad ini tidak bisa melaluinya. Sehingga roh akan melanjutkan perjalanan, jasad akan dikubur di tanah. Minha khalaqnakum
wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kalian kami ciptakan, ke bumi kalian kami kembalikan, dan dari bumi pula nanti kalian akan dibangkitkan di masa, di waktu, kesempatan yang lain. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tetap dalam kesabaran ya pagi ini, dan harus tetap dalam keikhlasan. Harus tetap husnudzon kepada Allah dan sesama. Juga harus tetap lisan kita selalu mengucapkan zikir-zikir baik yang ringan maupun yang bernilai-nilai pahala besar. Dengan itu maka tenangnya hati saat dapat sambung kepada yang lain, Bapak Ibu yang lain, tetangga, saudara, teman semuanya dengan yang tenang pula. Dan mudah-mudahan pagi ini kita ada tambahan asupan untuk rohani kita, bekal perjalanan mereka menuju keabadian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin saya share materi yang akan saya sampaikan. Bisa dilihat di tabnya atau di laptopnya masing-masing. Rahasia kemenangan sejati. Tidak banyak waktu yang kita manfaatkan pagi ini ketemu. Mungkin saja panjenengan bisa ketemu pada suatu ketika nanti secara offline dengan saya, dengan ustadz yang lain. Tapi mungkin saja setelah menyampaikan ini terus ada di antara kita yang berpisah, yang tidak ketemu di dunia lagi. Tetapi yakinlah bahwa kita akan berjumpa di akhirat dalam bentuk persaksian kita di yaumul akhir insyaallah. Optimis, panjenengan husnudzon, panjenengan ikhlas, panjenengan sabar, panjenengan terus istiqomah. Optimis bahwa Allah akan memberikan kita karunia demi karunia. Sekali lagi harus kita siapkan diri untuk mendapati rahmat sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita kenang Bapak Ibu adalah perang Uhud. Ini sebagai mukadimah ya, perang Uhud. Bapak Ibu, kenapa loh perang Uhud itu kok kalah? Karena mereka mengejar dunia. Seakan-akan dunia itu adalah solusi untuk mendamaikan hati. Begitu pasukan yang ada di lereng gunung Uhud sudah disampaikan oleh Rasulullah, pokoknya jangan turun kalau tidak ada perintah dari saya agar turun. Ternyata mereka tidak betah melihat dunia yang indah. Tidak betah melihat harta yang ditinggalkan sebagai jebakan pasukannya Khalid bin Walid. Ya, tidak betah dengan melihat harta melimpah. Mereka takut tidak kebahagiaan harta itu. Sudahlah itu menjadi pelajaran masa lalu, masa kelam dalam peperangan, dalam kehidupan. Dan disitulah pertaruhan yang saat ini kita memandangnya itu adalah ibrah, pelajaran demi pelajaran. Yang seharusnya apa yang kita lakukan untuk perjalanan berikutnya. Karena itu barang siapa yang dipilih oleh Allah menjadi pemenang nantinya, maka Allah akan jalankan orang-orang yang dipilih itu untuk memilih yang terbaik dari yang baik-baik. Banyak yang baik, tetapi ada yang terbaik. Maka hanya orang yang cerdaslah memilih yang terbaik untuk menuju kemenangan. Tidak hanya baik. Bukankah ayatnya sudah jelas? Ayatnya sudah jelas. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Kalau kita buka suratnya, maka terdapat di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 41, nggih. Surat nomor berapa itu? Ayat 18. 49, Pak.
49. 39, 39. 39. 39 ayat 18. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Monggo ayat 18-nya diterjemahkan. Yes, coba. Waduh ya. Surat 39 surat Iya. Az-Zumar. Ayatnya ayat 18. Nggih, Pak. Ampun. 19. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak. Nggih. Sehat, semangat. Maka apakah engkau Nabi Muhammad? Bukan itu Pak. Ayat Ayat 18. 18. Oh, Ayat 18. Oh, nggih. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah ulul albab, yakni orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang-orang yang cerdas. Kalau saya menerjemahkan ulul albab itu cerdas. Gini loh Pak. Okay. Panjenengan saya berikan keterangan sedikit. Mungkin ya dilupakan ya tidak apa-apa. Ingat ya tidak apa-apa. Lubun itu, albab itu dari kata lubun. Albab itu dari kata lubun. Lah albab itu dalam bahasa kulon superlatif. Albab itu superlatif. Dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa kita itu, bahasa Arab itu tafdil namanya. Tafdil. Ya, cerdas. Jadi lubun itu asli artinya itu tempurung. Tempurung kelapa itu Pak. Tempurung kelapa itu namanya lubun. Ternyata ini bisa dilihat di kamus apa ya namanya ya? Kamus apa Lisanul Arab. Ada yang 25 jilid, ada yang 12 jilid. Lisanul Arab, induk dari apa ya? Kamus bahasa Arab. Jadi lubun itu Bapak Ibu panjenengan apa ya? Memikirkan ya. Panjenengan membandingkan antara kepala yang kita miliki ini dengan tempurung kelapa. Di dalam kelapa itu, di luarnya itu halus, kulit halus. Di dalam kulit halus itu ada di dalamnya itu serabut kayak rambut. Di dalam serabut itu ada kulit lagi, yang kulit itu dikupas dulu sebelum diparut. Kulit-kulit yang warnanya apa itu ya? Ya, yang halus itu apa, yang tipis itu yang biasanya kalau mau diparut itu dihabiskan dulu atau dikerik dulu. Nah, setelah itu terus ada kelapanya. Setelah ada kelapanya itu di dalamnya itu ada airnya. Santan. Nah, kata lubun itu adalah dari tempurung kelapa. Rasanya kok akal otak kita itu ditutupi, dibungkus dan lain sebagainya. Mulai rambut, kulit luar, ada daging tipis, terus ada kepala keras itu, baru ada otak yang ada di dalamnya itu beribu-ribu sel di sana. Jadi kecerdasan kita yang kita miliki itu hampir Allah seakan-akan berbicara tentang kelapa. Dari luarnya itu ya nggak ada terlihat sesuatu kecuali bulatan hijau itu. Tetapi di dalamnya ada kemanfaatan yang luar biasa, yang tak terbatas, kenikmatannya enak dan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun, ya, bermanfaat oleh siapapun, mulai dari luarnya sampai di dalamannya. Lah itulah namanya cerdas. Lah cerdas di dalam Al-Quran yang Allah bilang ulul albab, berarti orang yang punya akal, orang yang punya kecerdasan. Itu dalam hal amal ibadah, dia tidak sekedar melakukannya saja. Amal kebaikan itu kan banyak Pak.
ngitung ya banyak. Tetapi dia tidak melakukan yang banyak itu. Tetapi memilih yang terbaik, yang bisa merangkum seluruh ibadah yang tersusun, yang terdaftar. Kalau dia mengetahui kebaikan itu ada 100. Bagaimana caranya melakukan satu kebaikan, tapi dapat seluruh kebaikan yang 100 itu? Coba. Dan itu diuraikan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti ayat yang keluhan orang-orang yang sudah di alam sana, lalu minta dikembalikan lagi di dunia. Nah, mereka rata-rata mengatakan fa'as soddaqo. Ya Allah, benar-benar saya akan sedekah. Loh, itu berarti dia memilih dari sekian amal itu untuk yang terbaik. Apa itu sedekah? Apa itu? Sedekah itu. Nah, dan banyak begitu itu. Yang terbaik di antara amal-amal itu banyak. Tidak hanya sedekah saja. Kenapa kok sedekah? Itu yang pertama, meraih kemenangan. Kemenangan apa? Hawa nafsu kita kalahkan. Lawang kerja pegel. Wong besok masih ada hari. Kebutuhan masih banyak. Loh, itu masih bisa dirilis, mereka dipilih-pilih. Yang akhirnya dia berani mengeluarkan sodakoh di dalam Al-Quran itu. Wa aku minas solihin, dan saya akan jadi orang yang solih. Betapa nyeselnya sampai di akhirat itu ternyata sodakoh itu manfaatnya ini. Mau sodakoh uang, mau sodakoh Quran, mau sodakoh tenaga, mau sodakoh nasihat, apa saja. Bahkan mensedekahkan diri untuk kebaikan banyak orang. Ya, entah itu masjid, entah itu ngaji, entah itu apa saja. Nah, itulah yang kata Allah itu orang cerdas. Nanti akan menjadi orang yang menang. Menang di mana? Tidak hanya di dunia saja. Kalau di dunia menang melawan hawa nafsu kepemilikan. Lah di akhirat menang dari pertandingan dengan dunia. Pertandingan dengan dunia kita menang. Kesibukan apapun yang namanya sudah hayya 'alas shalah, apa yang kita lakukan? Menghadiri panggilan itu. Lah seperti itu. Jadi orang yang pinter, saya ulangi, adalah orang yang mengetahui banyak kebaikan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita itu melakukan seluruh kebaikan. Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan kesibukannya. Kecuali memang Rasulullah lah yang mampu. Karena Rasulullah uswah. Contoh, ya, qudwah kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah tahu banyak kebaikan, maka pilihlah yang terbaik. Lalu istiqomailah. Oh, sudah. Itu. Nanti akan menjadi orang yang menang. Bapak Ibu, berikutnya adalah surat Al-Mu'minun sih. Saya itu mengutip dari banyak ayat yang lain. Itu surat Al-Mu'minun. Itu menjadi idola. Yang kapan lalu saya sampaikan. Panjenengan kan kepingin surga Firdaus. Gitu. Iya toh, masih ingat ya minggu kemarin. Kalau panjenengan surga Firdaus maka harus menang. Menang untuk bertanding di dunia ini. Menang dalam apa? Wes, lek panjenengan itu memang bisa sholatnya itu khusyuk, Bapak Ibu. Kalau panjenengan bisa sholat khusyuk, berarti tanda-tandanya akan masuk surga Firdaus. Ayat 1. Kalau panjenengan itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan hijrah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan melakukan hal-hal yang berguna. Mungkin itulah ciri-ciri kita akan masuk ke dalam surga Firdaus yang tertinggi itu. Yang ketiga juga begitu. Yang ketiga panjenengan alladzina hum fi sholatihim walladzina hum li furujihim hafidun. Kok kita semuanya itu bisa menjaga kehormatan diri badan ini, ya,
dari fitnahan orang lain karena kita tidak mampu menjaganya. Dan juga menjaga kehormatan rumah tangga serta suami atau istri di hadapan banyak orang. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, yang keempat, yaitu orang yang sholat amanah, orang yang menjaga amanahnya dengan baik. Nah, kalau bisa, berarti kita masuk golongan itu. Terus, janji-janji yang telah kita sepakati, tidak pernah menyelisihi dan selalu taat dengan janji itu. Ketika sudah disumpah, lalu meleset, jauh dari api, panggang jauh dari api. Keinginan surga Firdaus tidak mungkin kita dapatkan. Lalu kalau kita mampu untuk menjaga amanah, itu mungkin bisa jadi kita itu adalah penghuni surga. Waladinahum ala sholawatihim yukhafidun. Menjaga irama sholat tetap istiqomah. Istiqomah. Seumur hidup mampu menjaganya. Dan insya Allah jika itu semuanya mampu. Ya, kita jaga dengan baik. Bisa jadi kita adalah termasuk hamba Allah yang ditempatkan di surga yang tertinggi. Dan itulah kemenangan yang sejati. Apakah kemenangan itu harus ada kompetitornya? Ya iyalah. Kalau tidak ada pertandingan, loh menang dari mana? Lah pertandingannya itu musuhnya siapa? Ya iblis. Ya setan. Setan yang ngomongnya banter, aku ngomong setan itu. Setan, ya pokoknya ngono lah. Lah setan itu bisa jadi dari golongan kita. Yaitu manusia. Bisa jadi kita itu jadi setannya teman kita. Setannya si istri kita, suami kita. Bisa jadi setannya keluarga kita. Bisa jadi. Jadi aku ngomong setan pencari kali banter-banter. Tapi ya wis. Ngone. Oh ben minggat kan maksudku. Setan itu. Lah setan bisa berupa dari terafiliasi dengan jin. Yang tak tampak itu. Yang membisikkan hati itu. Wong sudah adzan gitu tuh ya. Alhamdulillah sudah adzan. Tapi tidak segera untuk menunaikan wudu. Nah ketika kita itu sudah bergerak. Wah ini sudah adzan. Cepat-cepat ayo. Nah setan merayu kita agar cepat-cepat. Wudunya cepat. Gerakannya cepat. Sampai wudunya tidak sempurna. Setan gitu, ayo cepetan, salah ketinggalan, makmum cepet nih Fatihah itu karek didik. Wah, cerita gitu. Nah, terus kita ndak mempan digoda. Tetap tenang, disempurnakan wudunya. Kalah setan, gemes itu, merodok mangkal sidik ngono. Ayo melayu. Nah, kita ndak melayu, kita ndak lari-lari untuk mengejar jamaah, biasa saja. Ya jalan tapi agak cepat sedikit lah gitu. Setan ya mangkel. Kenapa kok tidak lari? Kamu ayo cepet. Tenang. Kenapa? Menghadap Allah itu berawal dari ketenangan di awal sebelum sholat. Lah kalau tergesa-gesa, kalau sudah deg-deg dada ini, bagaimana bisa tenang menghadap Allah? Nah di sini, ketika kita sholat terus sampai salam itu penuh dengan trik-trik setan yang hafal betul kelemahan kita. Hafal betul, bang. Dia itu nginceng. Kita itu mulai kecil loh. Salah-salah kita itu diingatkan. Kebiasaan buruk kita itu diingatkan kembali seakan-akan biasa-biasa saja, baik-baik saja. Akhirnya kita kalah. Wudhu kecepatan. Ya, lari-lari. Sholat pun juga sampai salam itu baru ingat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru khusyuk salam itu. Kenapa kok khusyuk? Padahal tadi itu di tengah, di awal itu ya bolong itu ngelamun gak karu-karuan. Kenapa kok khusyuk di salam? Ya setan wis minggat. Alhamdulillah selesai sholat. Ingat itu. Tapi setannya itu merasa senang. Kenapa?
Di tengah-tengah tadi bolong ngelamun itu. Jadi setan itu sudah pergi, wes berhasil laporan nang bos kono berhasil. Nilai ini salatnya mek 20. Dapat reward setan itu. Ya, jin-jin itu yang menggoda itu dapat reward dari bosnya. Siapa bos mereka? Ya jin-jin apa iblis itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, akhirnya kita menjadi orang yang kalah, naudzubillah. Nah, apakah panjenengan tidak punya ilmu tentang itu? Sudah. Lalu panjenengan terus bagaimana kok belum bisa mengamalkannya? Minta kepada Allah. Ya Allah, hidup saya adalah untuk menyelesaikan tugasmu. Hidup saya adalah untuk menghabiskan usia. Dan nanti ada batas waktu saya akan kembali kepadamu. Janganlah engkau biarkan aku sendiri untuk menyelesaikan persoalanku denganmu. Dan janganlah engkau biarkan sendiri menyelesaikan persoalanku dengan umat, dengan manusia. Dua-duanya itu diminta hablum minallah hablum minannas. Karena itu jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Balenono, ping 3, ping 4, ping 5 gak apa-apa. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendiri. Jangan kau tinggalkan aku untuk menyelesaikan tugas. Sehingga kita merasa ada Allah dimanapun kita berada. Dan rasa itu akan membuat segala persoalan yang kita selesaikan, yang kita kerjakan, happy ending. Senang. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan terbaik. Kenapa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini tidak mudah. Tentu ini tidak gampang. Tentu ini tidak seperti membalik tangan kita, tidak. Tetapi perlu adanya keyakinan yang kuat agar Allah itu benar-benar hadir dan menenangkan hati kita masing-masing. Dengan begitu Bapak Ibu, panjenengan insya Allah bisa mandiri. Bisa mandiri walaupun tanpa adanya orang yang ada di sebelah kita, di samping kita. Panjenengan sudah merasa bahwa Allah adalah terbaik yang mendampingi setiap waktu, detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun dalam keadaan istiqomah. Loh, bagaimana mungkin panjenengan bisa meninggalkan ngaji pagi begini? Bagaimana mungkin? Sedangkan asupan rohani itu jarang Bapak Ibu. Panjenengan asupan jasmani kalau ana jame to, gak ketinggalan toh. Pokoknya luwe buka kulkas, ada air minum ya diambil es, mobil kepingin es. Ya toh, lengkap di kulkas itu. Kebak kanggo sak minggu itu wis full. Wong belanja iki sak minggu kanggone. Soalnya balik-balik rono kuatir ado njero udah sepuh, udah usia. Ya kadang-kadang pesen sama anaknya alena iki dan sebagainya. Itu lengkap. Kenapa tidak kita lengkapi asupan rohani kita? Sedangkan itu yang abadi. Sedangkan itu yang penting. Sedangkan itu yang utama. Nah, asupan rohani itu tidak dengan buah-buahan. Tidak dengan nasi. Tidak dengan lauk 4 sehat 5 sempurna boten. Panjenengan asupan rohani itu adalah pagi seperti ini. Nanti tidak lama lagi ada mungkin ngaji lagi. Tidak lama lagi dipanggil di adzan zuhur. Lalu panjenengan serahkan diri, pasrahkan diri. Tanpa memikirkan yang lain. Allahu Akbar. 4 rakaat zuhur. Didahului qobliyah, diakhiri ba'diyah. Lalu asar lagi nanti begitu. Asupan demi asupan. Asupan demi asupan. Walaupun kadang-kadang asupannya itu nilainya itu swidak. 60, 70. Apa yakin panjenengan nilainya itu 60? Lolos saja nih panjenengan 60. Ya, saya itu gak patek yakin kadang-kadang diri saya itu nilainya piro. Ya Allah, sholat itu ngelamun naik. Gak iso, gak ngelamun itu. Gak iso. Tapi berusaha untuk khusyuk harus wajib. Karena itu ikhtiar. Sehingga bagaimanapun kita gandeng lagi kepada Allah. Maka kadang-kadang saya itu teringat dengan surat Al-Mu'minun itu. Ya. Ketika mau sholat a'udhu
apa itu doanya itu? Eh, Menghindarkan diri agar setan itu tidak menggoda kita, tidak mengganggu kita saat sholat. Di dalam surat Al-Mu'minun ya, surat nomor 23. Coba saya kok kebetulan lupa ya 80 berapa itu ya. 83 apa? Lupa saya. Biasanya baca itu untuk menghindarkan diri ini agar tidak digoda oleh setan. Apa bunyinya ayat itu ya? Mohon maaf sebentar ya, saya carikan. Sebentar. Barangkali ini boleh menjadi pengantar sholat kita. Ya, sebelum sholat itu agar tidak digoda setan. Walaupun begitu ya, tetap saja. Robi Setan a'udzubika min hamazati 97, syayatin ya 98. Ustaz. Itu Oh isinya iya, dongengan, Pak. 98. itu surat apa, Bu? Al-Mu'minun 97, 98. Oh iya, betul. Al-Mu'minun 97. Ingat saya Al-Mu'minun begitu antara ayat 80-an. Ternyata 97, 98. Gitu ya. Yeah. Monggo dibuka Al-Mu'minun 97, 98. Pak Qadar lalu diterjemahkan. Rabbi, apa ini? Rabbi ayyahdurun 97, 98. Rabbi Robi a'udzubika min a'udzubika min hamazati syayatin hamazati syayatin wa wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Lah itu. a'udzubika Gitu. Itu kalau pas sholat saya ingat. Pas ini tadi dadaan tuh. Apa awalannya kok lali. Monggo Pak Qadar diterjemah. Ya, Pak. Dan katakanlah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku. Kan? Kan cocok kan? Artinya begini. Sebelum sholat, niat dan sebagainya itu berdiri. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Mohon kepada Allah pertolongan. Agar kita dikonsenkan untuk khusyuk kepada Allah. Dan tidak digoda setan. Loh, Allah lah yang memberikan karunia orang itu khusyuk atau tidak. Itu hadiah dari Allah khusyuk itu. Dan tidak bisa dipola atau di model khusyuk itu tangannya harus diangkat sedikit, dimiringkan. Atau khusyuk itu tahu artinya, dipahami artinya. Atau khusyuk itu menghadap ke bawah begini dan seterusnya agak mengundukkan. Iya, itu memang modal-modal untuk kita itu khusyuk. Kadang-kadang coba terpejamkan mata biar khusyuk loh. Terpejamkan mata biar khusyuk. Malah ketok kabel loh, dompet-dompet ya ketok. Ya, itu terus orang-orang yang kita ingat, yang nggak ingat itu terus kelihatan semua. Malah mereming, malah ketok kabel. Wes terjemahkan naik gitu kan. Biar ingat lalu tidak memikirkan yang lain loh. Malah lali ku rakaat kepiro iki mau ya wis kadung kekhusyuan sampai rakaatnya itu lupa. Kan terjadi begitu. Kita lu apa-apa iki mau gara-gara mikir artinya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili lalu berdiri ki mang terus lah aku mang kok gak tahiyat awal apa wis tahiyat awal ya begitu loh ngene ki aku cerita iku soalnya aku ya ngalami loh Bapak Ibu ya dikira ustadz itu tetap ustadz itu juga manusia ya mengalami begitu itu tapi Rasulullah mengalami hal-hal yang kurang itu langsung ditegur oleh Allah lah kita cara menegur Allah adalah dengan ngaji pagi seperti ini agar saling mengingatkan nah panjenengan rawuh ya saya itu yang alhamdulillah. Bukan panjenengan ya terserah panjenengan alhamdulillah mboten. Coba panjenengan mboten rawuh sama sekali lah. Aku ngomong karo sapa kan ya rada aneh ngono to. Iku kono gambare kono apa iku ngomong iku ustaz iku wis kaya rada gak patek iki jelas. Lha kan repot. Jadi panjenengan hadir itu saya yang berterima kasih tak terhingga. Kenapa yo? Karena saya
meyakini husnudzon kepada Allah. Panjenengan menjadi saksi saya di akhirat bahwa pagi ini itu panjenengan memberikan persaksian di akhirat. Ya Allah, benar. Ustadz Mukhtar kemarin itu waktu di dunia itu begini, tahun ini, jam ini ngaji sama saya. Loh, apa gak seneng saya? Padahal mungkin saja kurang pantas mlebu swarga itu saya kurang. Lah kok panjenengan jadi saksi akhirnya bertambah kebaikan, bertambah lagi kebaikan, jariah. Lah panjenengan juga begitu. Saya juga memikirkan anggite gak mikir lah. Panjenengan umpamane nang kono rombongan-rombongan asyifa ngono. Iku gak sida mlebu. Oh satu-satu toko ya Allah itu loh datang ngaji. Lah kan memberikan persaksian. Akhirnya dibolok para ustadz panjenengan rawuh di ngaji. Walaupun saya itu tidak kelihatan kan orang-orangnya itu apa dikira tidak ada catatannya. Wonten. Buduwi enten catatannya, ya. Buwati wonten catatannya. Walaupun saya tidak menyaksikan secara langsung ini wong pucene tulisan tok. Karena Siap, uangnya Ustaz. beras. Tapi nunggu terus, Ustaz. Nah, jadi ustadz-ustadz berkumpul untuk menjanjikan loh, hal-hal begini ini loh. Masuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu harus bertanding. Kembali lagi bertanding kita ini sudah potensi untuk buruk, potensi untuk baik. Potensi untuk buruk, ada unsur-unsur lain yang bisa menjadikan kita buruk. Potensi baik juga demikian. Ada unsur-unsur lain yang menjadikan kita baik. Nah itu ditandingkan oleh Allah. Ditandingkan siapa yang juara. Dan alhamdulillah pagi ini, saat ini kita juara. Juara apa? Gak keturun saat ngerungokne ngaji. Juara. Masih keturun saya rada gak apa-apa. Wong sing penting ngrungokno ngaji niate ku mau. Lah dene kok wis melok-melok online banter ngene suarane cetar membahana ngene lah kok panjenengan keturun. Ya wis rezekine ya jenenge wong turu iku hadiah lho. Kata sing mboten saged tilem kok. Kata mboten saged tilem itu. Ya Allah sampai ndelek obat. Lho kok panjenengan kok turu ya alhamdulillah. Ya isu-isu ngene wis ngantuk. Ya wis bismikallahumma ahya wa amut. Begitu klik Ustadz Mukhtar online klik Allah bismikallahumma ahya wa amut. Wis turu asine. Doa tidur dikumandangkan. Ya, nggih napa nggih? Boten, Pak Ustaz. Boten, Ustaz. Siap, Ustaz. Selalu on, Ustaz. Pancet ae Ustaz iki. Mesti mendengarkan. mantuk. Masih mendengarkan, Ustaz. Alhamdulillah. Panjenengan jangan dekat-dekat bantal toh. Nek ruang tamu ngono lho. Iya, Lek iso tidak, dele Ustaz. salon mbok pojeke omah ono salone ngono. Buanterno pisan wis ban. Buanterno kamar tidur ono nang krungu mau kamar masak ya krungu ngono. Kayak salon sing banter. Jadi satu-satu lain itu krungu kabeh suarane nang ngene seluruh rumah. Kalau panjenengan ngapunten nggih. Panjenengan kok rasanya ada di rumah itu di kamar itu kok aneh ya rasanya kok merinding-merinding ya kamar ini wong biasa dipakai tidur. Ngene ku kurang asupan Quran wis kurang asupan Quran. Lah coba tadi pagi itu yang ngaji-ngaji itu masih kecantol-cantol ngono anggite diwedeni jin. Masih kecantol-cantol itu. Karena apa? Karena keikhlasan kita tampil untuk membaca, keberanian kita tampil untuk membaca. Membaca itu nilai loh Bapak Ibu. Nilai itu. Dikira biasa-biasa saja salah dibenarnya, salah diperbaiki. Loh dikira nggak nilai itu. Nilai panjenengan. Menyadarkan diri bahwa diri ini dikoreksi oleh orang lain dan mau. Loh itu nilai. Ono sing gak patek krungu bablas, ono. Untungnya gak nang asyifa kene. Lah tak kandhani le bablas wae tak tinggal ae wis ngono ae. Iki kandhani ku. Budui, tolong iku sing gak kandhani ku gak usah diceluk. Ngono ae. Alhamdulillah ndak ada di sini. Wah, kandhani masih open 6 ya. Kandhani mim kedua itu dengung ngono ya mimma. Yang yud, yang ti, mim ma ngono kuwi sisa balenono se walahmi thairim mimma walahmi thairim mimma lho bu mim dengung lho ngono iku lho gak kapok
Lah Ustadz angel wis gak belajar. Lho kok gak ngono? Itulah kemenangan melawan nafsu yang tadinya itu sudah tahu mata melihat itu wis seru lewat tasdite. Apa kok metune iku gak dengung. Padahal wis seru lho iku dengung. Apa ini? Itulah lisan berbeda dengan hati. Hati berbeda dengan pikiran. Tetapi yang terpenting apa? Menyatukan antara lisan, hati, dan pikiran satu visi, satu misi. Mencari mardotillah, mencari ridhonya Allah saja. Nggak penting saya diomek uang nangon gak izin aku. Gak izin aku selagi di dunia ndak malu saya. Kalau mau belajar ndak malu saya. Asal nanti di hadapan Allah saya itu mempunyai nilai lebih di hadapan Allah. Karena tidak pernah dan tidak akan pernah putus asa. Allahu Akbar. Ada nilai, ada nilai. Lanjut Mungkin Bapak grogi, Ibu. Pak Ustadz. Mungkin grogi, Pak Ustadz. Ya iya Pak. Ya iya Pak. Grogi. Jadi kalau panjenengan biasa dengan membaca salah diperbaiki, salah diperbaiki. Nanti grogi itu hilang. Kenapa Bapak Ibu kok grogi? Mesti deg-deg itu dipanggil membaca itu tadinya itu tenang. Kok di tengah-tengah salah, kok disalahkan lo kaget. Apalagi kalau saya nyalahkan itu stop. Kayak nyetop bis ngono. Tak banter nang ngono maksudnya setane ben minggat. Maksudnya ngono Pak. Kaget soalnya. Kaget. Lah, dengan itu terus panjenengan bisa nyaman. Saya tenang dulu. Kenapa? Menenangkan hati itu berimbas kepada sikap-sikap, ucapan-ucapan dan terusnya. Itu refleksi namanya. Bapak Ibu yang berikutnya saya percepat ya. Sahabat Anas bin Malik mengatakan terdapat 5 tanda-tanda kemenangan hakiki bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, selamat di dunia, selamat dari melakukan dosa atau maksiat. Bapak Ibu, siapa loh yang bisa menjaga kita itu dari perbuatan dosa? Allah. Maka ketika kita itu bablas melakukan dosa kemaksiatan, maka segeralah bertanya kepada diri sendiri, wahai diri, bukankah engkau tahu bahwa itu dosa? Tanya lagi kepada diri, wahai diri, bukankah Allah tidak suka dengan perbuatan itu? Katakan lagi, wahai diri, ayo bertobat kepada Allah dan tidak ngulang lagi. Janji, tenang, swear. Ngomong dewe Pak. Ngomong dewe, enggak usah nunggu orang lain. Kamu gimana kau? Enggak bisa nunggu orang lain, nasihati diri sendiri. Karena apa? Dari ucapan lisan yang kita ucapkan, yang paling dekat mendengarkan adalah telinga kita. Bukan orang lain. Kita ngobrol, kita ngomong, menasihati orang. Itu yang paling dekat telinga itu bukan orang-orang yang kita nasihati, tapi telinga kita sendiri. You understand? Paham ya ini? Yes. Paham, Pak Ustadz. Understand, Pak Ustadz. Allah. Panjenengan, maksud saya itu panjenengan itu biar tidak apa ini ngantuk gitu loh. Tidak ngantuk. Enggak Ustadz, siap Ustadz, enggak ngantuk. Ustadz seru. Fahim tuh. Baik. Semangat Ustadz. Bisa ngikuti. Tetap semangat. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua keluar dari dunia ini yang mengatakan sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Jadi sukses menang itu jika keluar dari dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan beriman Bapak Ibu. Berarti panjenengan sudah mampu menjaga iman itu sampai akhir hayat. Dan itu yang mahal harganya, yang tidak bisa ditukar dengan dunia ini, nggak ada apa-apanya. Karena itu kemarin saya sampaikan, surga itu seluas langit dan bumi. Amatlah rugi jika ada orang yang disediakan surga seluas langit dan bumi itu ternyata tidak dapat tempat di sana. Itu ya. Kalau saya sudah mikirkan itu, saya ini nangis Bu. Nangis. Kenapa nangis? Berurai air mata karena nasib kita nggak ada yang tahu Bu di sana. Tidak diberitahu. Kita itu banyak teman apa tidak di sana. Kita itu banyak amal apa tidak di sana. Itu nggak ada yang memberitahu Bu sampai sekarang. Karena itu ketika surga yang seluas itu
Lalu kita datang terus umpamanya ya, ngapunten naudzubillah, nggak dapat tempat. Kalau nggak dapat tempat berarti kan tidak diwong nih, tadi wong yang kita ngaku beriman di dunia, ngaku beriman, ngaku ibadah, tetapi ternyata ibadahnya itu sia-sia. Kan banyak hadis yang menyatakan itu. Banyak yang mengatakan itu sia-sia. Kenapa? Tidak mampu menjaganya. Nah, sukses yang ketiga, selamat di saat melalui jembatan Shirathul Mustaqim. Jika kita sudah mampu melalui jembatan Shirathul Mustaqim itu cepat. Berarti Allah takdirkan kita itu menikmati indahnya surga. Tidak lama-lama. Terus yang keempat, menurut sahabat Anas bin Malik, bahwa orang yang menang itu adalah yang menikmati indahnya surga Allah. Dan itu benar-benar ada loh Bapak Ibu. Benar-benar ada. Itu bukan khayalan seperti banyak orang bilang. Ya, ikut aliran-aliran apa ini namanya? Aliran-aliran meramal esok hari ini terjadi ini. Loh, bukan peramal, Quran yang cerita kok. Cerita Al-Quran itu. Betapa nyeselnya dia begitu sana itu ada beneran. Bukankah terjadi dan bukankah sudah diceritakan Al-Quran? Ya, kembalikan kami ke dunia. Mungkin saja orang-orang itu saat di dunia itu tahu bahwa itu benar. Tapi mungkin saja ia mendustakannya. Yang kelima, merasakan kelezatan melihat zat Allah kelak ketika berada di surga. Termasuk kita melihat, termasuk Allah melihat kita. Tidak mungkin Allah nggak melihat kita itu. Orang-orang yang beriman loh ya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak beriman, walaupun Allah melihat, tetapi Allah tidak mengakui, tidak memuliakan, tidak meridhoi. Sehingga kadang-kadang saya itu meluncur kalimat begini, ya Allah, lah itulah hamba-hambamu. Itulah ciptaanmu. Itulah makhlukmu. Itulah engkau yang menciptakan. Engkau sendiri yang membuat. Engkau pula yang mengetahui nasibnya. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau ada umatnya yang tersiksa. Nabi Isa pun juga demikian, pernah menyampaikan di dalam Al-Quran diabadikan itu. Jadi di dalam Al-Quran satu ayat lagi yang akan saya sampaikan, saya carikan sebentar. Di dalam surat apa ya? Wa nahnu ibadu la'anallah in tu'adzibum, surat Al-Maidah nggih, ternyata surat Al-Maidah ayat 118. Surat Al-Maidah ayat 118. Il tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ali azizul hakim. Ayo Pak. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya lah engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kalimatnya Nabi Isa. Ya Allah, engkau siksa mereka. Itu ya hambamu juga ciptaan. Engkau yang memiliki. Engkau berikan karunia. Engkau berikan rahmat. Itu juga hambamu juga. Jadi Nabi Isa itu tidak tega aslinya. Ya Allah, ya terserah panjenengan. Mau panjenengan siksa di dunia ini bisa berubah menjadi apa ini namanya khinzir. Apa itu namanya babi. Berubah menjadi kera. Lah itu ya hamba-hambamu juga. Engkau ya berhak menentukan, menetapkan. Dan sesungguhnya itu dihadirkan, diperlihatkan live langsung pada saat itu. Kepada umat-umat yang beriman.
Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kenapa tidak? Ayo kita menyemangati diri. Sehingga Allah yang diturunkan Allah itu adalah Rahman Rahimnya, rahmatnya, bukan azabnya. Karena itu kalau kita semuanya taat kepada Allah, tidak usah minta. Allah akan hadirkan pemimpin yang taat juga. Nah, apabila kita minta, itu jariah kita. Jika ada orang yang kita kehendaki untuk jadi pemimpin, lalu memimpin dengan amanah, jariah kita, Pak. Ikut jariah kebaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, nasihat dari Al-Quran, surat Ali Imran, surat 8, surat 3, ayat 105 ini, sebagai nasihat, ya, tak ambil satu saja, monggo Pak Kodar diterjemahkan. Surat nomor 3, ayatnya 105. Silakan langsung diterjemahkan. 105. GS. Monggo. 3. Ayat 105. Dan janganlah kamu Iya. Dan janganlah kamu menyerupai. Ya. Siapa yang siap? Monggo, boleh. wala takunu kalladina kafaru. Mohon maaf Pak, tadi ya, kayaknya Dan janganlah kamu. dan janganlah Ayo. Dan Ayo. jangan Bentar. Ayo, silakan. menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Ya. Jadi Saya ya Ustaz. ya sudah tak baca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. apakah- Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Kalau sudah kita mendapati informasi tentang kebaikan yang harus kita lakukan, maka fastabiqul khairat lah yang hendaknya kita lakukan. Jadi istibaq, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Jika kebaikan sudah datang kepada kita, lalu masih memilih yang lain, maka sesungguhnya Allah akan menghadang dengan azab yang pedih. Karena itu, ayo menjadi pemenang di kehidupan dunia ini. Ayo menjadi orang yang berkompetisi dengan sehat, memakai akalnya, memakai lisannya, memakai hati dan relung hatinya, dibungkus dengan keimanan yang baik, maka insya Allah akan menjadi pemenang sejati yang menikmati indahnya dunia dengan kedamaian dan menikmati indahnya surga dengan Jannatun Naim, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Betul-betul karunia Allah akan datang kepada kita jika kita sandingkan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Saya kembalikan ke Pak Hedi. Monggo Pak Hedi.